Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan jadwal pagi hari ini kita mulai jam 7 ya. Mohon mengkonfirmasi saya apakah benar mulai kita jam 7? Iya, Prof, jam 7. Ya, oke, baik. Berikutnya kita akan menerima materi baik, kita mulai temuan kita pagi hari ini terkait dengan teori belajar dan motivasi belajar dan andragogi dan motivasi belajar. Bapak dan Ibu, terkait dengan teori belajar, kita berharap nanti ada diskusi dari kita bersama dan juga ada semacam sembang pikiran dari kita. Untuk itu, Bapak dan Ibu, saya ingin dulu mengetahui sejauh mana Bapak Ibu bisa sejauh mana Bapak Ibu memahami atau bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang teori belajar ini. Silakan Bapak Ibu tulis nanti di chatting. Tolong Bapak Ibu tulis di chatting nanti tentang ciri-ciri orang belajar. Jadi apa ciri-ciri seseorang itu sedang belajar gitu. Jadi saya mohon jadi paling tidak 5 ciri-ciri seseorang itu belajar. Baik, silakan Bapak Ibu isi ketik di chatting. Saya pantau hasil chattingan Bapak Ibu. Silakan. Jadi tolong Bapak Ibu kemukakan 5 ciri atau karakteristik orang belajar gitu. Silakan diisikan. Bu Imas, itu belum ada, baru ciri orang belajar yang ditulis. Minimal 5 coba. Dia ada 5 ciri, coba Bapak Ibu sebutkan 5 ciri ya, orang sedang belajar atau 5 ciri belajar gitu. Silahkan. Kalau bisa dibuatkan ke 5 ya Pak Rizal. Jadi tidak hanya satu aja. Terjadi perubahan perilaku. Silakan Pak Ibu, saya tunggu chattingannya. Ini sambil mengecek kehadiran nih. Berarti artinya orang yang mengisi ini berarti orang yang hadir gitu. Walaupun dia ada di dalam Zoom ini, bisa saja dia tidak hadir gitu kan. Sambil ngecek kehadiran kita. Silakan Bapak dan Ibu. Dari Mas Sario Hamka sudah, dari tidak tahu menjadi tahu, ada pengalaman, yang kedua, yang ketiga tercapainya tujuan, yang keempat terdapat tujuan, yang kelima terdapat target. Satu yang menanggapi atau baru satu orang yang hadir. Oke, silakan yang lain. Kita tunggu. Baru 3 Pak Zadrian. 1 terjadi perubahan perilaku, terjadi perubahan sikap, memperoleh pengalaman belajar. Silakan. Baru
kemudian Pak Rezki dari tahu tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, tidak bisa menjadi biasa, tidak menguasai menjadi mengetahui. Oke, silakan baru Nur Handra Rezki. Silakan Pak Rezki. Fridirga sudah, Bakrina sudah, Abdul Hamdan sudah. Fridirga sudah. Bu Himawati, apakah sudah Bu Himawati? Sudah hadir Bu Himawati. Sebenarnya Bu Himawati belum ada nih ini. Si chattingnya. Belum ada nih Bu Himawati, Bu Friska, Asilah juga belum ada. Olivia sudah. Olivia sudah. Seperti yang belum, Bu Asilah sudah. Bu Friska sudah atau belum nih? Himawati, Pak Sandi ya, Pak Sandi belum. Pak Sandi. Sandi. Baik Pak, bisa diulangi lagi Pak, karena tadi masalah dengan login Pak. Ya, jadi silakan Bapak buatkan 5 ciri atau 5 karakteristik orang belajar. Ciri-ciri orang belajar atau ciri-ciri belajar atau ciri-ciri belajar. Baik, baik Pak Menjawab. Silakan. Bu Nur Syifa sudah? Belum Bu Nur Syifa? Bu Nur Syifa sudah? Kayaknya Bu Nur Syifa belum ya? Bu Nur Syifa belum. Oke, berarti yang belum itu jika sudah baik. Bapak Ibu sudah muncul beberapa pendapat. Saya mohon Ibu Agita, saya mohon Bu Agita untuk bisa menjelaskan pendapatnya. Silakan Bu Agita. Dicoba Ibu jelaskan pendapatnya. Dan coba dicontohkan contohnya apa. Silakan Bu Agita. Baik, terima kasih Bapak. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ya Pak ya, terkait pendapat saya itu bagaimana sih ciri-ciri belajar. Di sini saya menyebutkan ada 5 ya, seperti yang Bapak minta. Yang pertama itu terjadi perubahan. Jadi ada perubahan di beberapa ranah. Yang pertama adalah terjadi perubahan di ranah sikap. Ya, ada perubahan di ranah sikap, terus juga perubahan yang kedua terjadi perubahan pada pengetahuan. Nah, yang ketiga itu terjadi perubahan pada perilaku, gitu Pak. Nah, yang keempat perubahan-perubahan tadi baik di ranah sikap, pengetahuan maupun perilaku itu bersifat berkesinambungan atau terjadi dalam waktu yang dalam waktu yang lama gitu, dalam waktu yang terus-menerus dan lama. Lalu yang terakhir perubahan tadi itu sifatnya aktif. Tuh ini menurut pendapat saya seperti itu, Bapak. Bisa diberi contoh Bu, kalau bisa? Contoh. Masing-masing misalnya terjadi perubahan sikap. Seperti apa sih sikap hasil belajar itu?
Oke, Oke, mungkin silakan. yang pertama itu terjadi perubahan pengetahuan dulu ya Pak, dari levelnya knowledge dulu. Dari yang mungkin sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Misalnya apa ya, kalau pada peserta didik diberikan apa namanya apa mengalami proses pembelajaran dari yang misalnya kita belajar mengenai psikologi anak misalnya. Nah, yang sebelumnya peserta didik itu tidak mengetahui pengertian ataupun ciri-ciri perkembangan anak dan lain sebagainya. Terus kalau setelah terjadinya proses belajar, maka terjadi perubahan pengetahuan dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Lalu kalau misalnya di perubahan sikap, apa namanya, sikap itu, apa namanya, perantara dari perilaku ya, Pak. Jadi setelah terjadinya perubahan pengetahuan, lalu, apa namanya, eee, ada, apa namanya, perwujudan sikap sikap, dari peserta didik gitu terhadap, suatu suatu nilai yang telah dipelajari. Baru nanti terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini diwujudkan dalam bentuk nyata, dalam bentuk nyata yang bisa diamati dari yang sebelumnya mungkin perilakunya belum terbentuk seperti itu, tapi setelah melewati proses pembelajaran, maka terjadi perubahan perilaku sesuai dengan yang telah dipelajari. Nah, terus ya kalau contoh perubahan bersifat berkesinambungan berarti perubahannya terjadi dalam jangka waktu yang terus-menerus gitu, Pak. Baik perubahan pengetahuan tadi, sikap dan perilaku itu terjadi dalam waktu yang apa namanya berkesinambungan gitu. Nah, kalau perubahan bersifat aktif ya berarti itu karena peserta didik sebagai agen ya, agen pembelajar yang mengalami perubahan sikap, pengetahuan dan perilaku. Maka dari itu perubahannya itu bersifat aktif gitu karena dialami langsung oleh si pembelajar tadi. Itu Bapak, mohon ditambahkan Artinya, atau ya, gimana? artinya ada perubahan pada diri seseorang, baik itu pengetahuan, sikap, perilaku. Nah, bukankah itu hasil dari belajar? Yang kita diskusikan adalah tentang apa itu ciri-ciri orang belajar. Kalau itu berarti kan hasil dari belajar. Mungkin bisa menjelaskan atau ada teman lain yang ingin menambahkan. Jadi yang kita diskusikan seperti apa sih orang yang sedang belajar itu? Kalau tadi sudah bagus, tapi lebih banyak kepada hasil belajar. Oke, kalau jelas menambahkan, silakan Bu. Bisa ditambahkan Bu? Wah kita, kalau yang tadi kita lihat kan baru perubahan jadi perubahan, jadi itu merupakan hasil belajar. Sekarang yang kita minta itu adalah proses ketika orang sedang belajar. Kira seperti apa bentuk, seperti apa itu cirinya? Kalau proses ya Pak ya, kalau menurut saya sih mungkin yang pertama itu terjadi ini dulu ya Pak, adanya atensi dulu atau apa namanya, ada stimulus dulu, ada stimulus yakni apa yang ingin dipelajari atau apa namanya bahan ajar misalnya. Nah lalu ada proses atensi yakni pemusatan perhatian terhadap hal yang dipelajari tersebut. Nah, baru yang ketiga adalah terjadinya proses kognitif pada peserta didik gitu atau individu yang sedang belajar. Nah, baru yang terakhir setelah terjadinya proses kognitif baru terjadi perubahan-perubahan seperti yang tadi. Seperti itu, Bapak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Baik, Bapak Ibu. Jadi saya hampir banyak teman-teman di sini menulis lebih banyak mensoroti tentang hasil belajarnya. Nah, mungkin teman-teman yang menyoroti proses belajarnya, mungkin silakan. Atau saya mintalah Ibu Asila, silakan Bu Asila. Silakan Bu Asila. Ya, Kita baik, coba Pak. yang yang proses belajarnya. Tadi Bu Agita baru proses hasil belajarnya. Sekarang proses belajarnya seperti apa? Apa ciri-ciri orang yang sedang melakukan proses belajar? Silakan Bu Asila. Ya, baik, terima kasih Pak. Menurut saya kalau ciri-ciri orang yang belajar itu misalkan dalam kelas
dia memperhatikan dosen saat menerangkan, bersifat aktif saat di kelas, seperti aktif bertanya, berdiskusi, dan seperti itu, Pak. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang lain ada masukan juga. Terima kasih.